bisa lagi nggak menyebutkan apa aja sih contoh organisasi internasional yang paling dekat dengan kita? ASEAN, ya. ASEAN pada saat ini 10 negara plus 1 Timor Leste. Pada tanggal 1 Januari 2015, kita sudah resmi menjadi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Tentu kehadiran MEA memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian negara kita, karena perdagangan barang menjadi semakin mudah, perdagangan jasa semakin tidak ada barriers yang kemudian menghalangi 10 negara ini untuk bekerja sama. Nah, ASEAN sebagai suatu OI atau organisasi internasional juga memiliki hukum tersendiri yang itu tertuang dalam hukum-hukumnya, yang dalam deklarasinya, kemudian dalam kesepakatan-kesepakatan antara kepala negara maupun antara kementerian-kementerian yang terkait. Nah, teman-teman juga bisa menyebutkan ada beberapa organisasi internasional yang lain, misalkan Uni Eropa. Kita kemarin mengenal Brexit, British exit, ya, di mana Inggris atau United Kingdom memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Tentu ini membawa implikasi yang penting bukan hanya bagi Inggris, tapi juga bagi negara-negara di kawasan Eropa, karena mereka sudah menjadi kawasan yang bebas, di mana bukan hanya barang dan jasa, bukan hanya modal, investasi, termasuk bahkan pergerakan manusia, pergerakan pekerja. Ketika teman-teman misalkan sebagai seorang warga negara Prancis, teman-teman mau kerja di Jerman, tidak perlu lagi ada birokrasi yang rumit. Nah, sekarang berubah karena Inggris akan keluar dari Uni Eropa. Oke, nanti akan kita bahas pada subjek selanjutnya. Kita lanjut pada materi kuliah ini. Yang ketiga adalah subjek hukum internasional. Yang ketiga adalah apa? Ada yang ingat? Palang Merah Internasional. Wow, kenapa kemudian PMI disebut sebagai subjek hukum internasional? Tentu teman-teman saya yakin sudah tidak asing ya dengan istilah perang. Bahkan mungkin beberapa sudah sering nonton film-film tentang perang. Katakanlah Rambo, katakanlah Eagle Eye, dan sebagainya. Nah, dalam peperangan ada satu pihak yang dia harus bersifat netral, yang dia kemudian bertekad untuk menolong kedua belah pihak tanpa melihat asal-usulnya, tanpa melihat motif politiknya. Pihak ini disebut sebagai Palang Merah Internasional. Jadi PMI itu bukan hanya dalam bersifat medis ya, tapi dia juga harus netral. Kenapa kemudian dia disebut sebagai subjek hukum internasional? Karena dia harus dilindungi kepentingannya. Jadi dalam ketika kondisi perang, fasilitas kesehatan milik International Red Cross Organization tidak boleh diserang. Misalkan ambulan mobil maupun ambulan helikopter, misalkan rumah sakit atau tenaga medis yang kemudian menyertai dalam peperangan itu. Nah, kemudian yang keempat kita akan masuk pada subjek internasional yang lain. Ada yang sudah baca yang keempat apa? Yang keempat adalah belligerent. Apa itu belligerent? Belligerent adalah pemberontak. Ya, jadi kok pemberontak? Kenapa pemberontak dikatakan sebagai subjek HI? Bukankah pemberontak itu sesuatu yang sangat negatif? Teman-teman silahkan coba searching tentang PLO. Apa itu PLO? Palestina Liberation Organization. Jadi adalah suatu organisasi yang kemudian menjadi cikal bakal sebelum adanya Hamas dan Fatah, di mana mereka memiliki visi yang sama untuk mengupayakan kemerdekaan Palestina dari Israel. Nah, ini menjadi penting contoh seperti PLO. Kenapa kemudian dia dijadikan sebagai subjek hukum internasional? Karena mereka juga punya hak untuk menyuarakan pendapat, hak untuk bebas dari penindasan, hak untuk tidak dijajah. Oke. Kemudian yang keberapa ini? Tadi satu negara, dua OI, kemudian yang ketiga PMI, yang keempat belligerent, yang kelima Vatikan. Ya, Vatikan yang letaknya dekat dengan Italia. Itu bahkan berada dalam lingkungan dalam negara Italia, cuman dia berdiri sebagai sebuah entitas di luar pemerintahan Italia. Kenapa kemudian Vatikan disebut sebagai subjek HI? Ada yang tahu? Mungkin ada teman-teman dari Katolik yang bisa menjelaskan juga pada kami. Kenapa? Karena Vatikan adalah suatu kekuasaan keuskupan yang dia memiliki otoritas, memiliki kekuasaan kemandirian untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaannya. Jadi mereka memiliki duta besar juga, sama seperti
Duta Besar Italia untuk Indonesia. Di Vatikan juga ada Duta Besar Vatikan untuk Indonesia dan sebaliknya. Oke, karena mereka punya hak-hak khusus yang berkaitan dengan privilege keagamaan. Kemudian yang selanjutnya, ada yang tahu? Yang keenam adalah multinational corporation atau perusahaan internasional. Pada tahun 2019 ini kita mungkin sudah 25 tahun ya kita bergabung di WTO atau World Trade Organization. Nah, keberadaan WTO ini bukan hanya untuk melindungi kepentingan negara atau untuk mempermudah perdagangan antar negara, tapi juga untuk memberikan jaminan hukum terhadap pelaku ekonomi internasional. Dalam hal ini adalah multinational corporation atau perusahaan-perusahaan internasional yang dia bergerak bukan hanya di dalam satu negara, tapi juga lintas negara. Teman-teman mungkin pernah atau punya bahkan sepatu Nike atau Adidas, atau teman-teman Samsung ya, kita punya HP Samsung, atau misalkan kayak PC saya ini Dell, atau banyak sekali merek-merek atau brand-brand ternama dunia yang itu masuk ke negara kita. Nah, itu karena berkat peran dari perusahaan internasional. Kenapa kemudian perusahaan internasional dianggap sebagai subjek HI? Meskipun bukan subjek HI yang utama, tapi kehadiran multinational corporation tidak dapat kita nafikan dari perkembangan hukum ekonomi internasional. Bagaimana kemudian penetrasi mereka terhadap ekonomi dunia juga memberikan kemanfaatan bagi dunia. Oke, yang selanjutnya, siapakah subjek HI internasional itu? Yang terakhir adalah individu. Wow, individu termasuk kita, saya, Anda, dan teman-teman kita adalah subjek hukum internasional. Why? Kenapa? Karena kita adalah bagian dari entitas dunia. Ya, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya Slobodan Milošević. Siapakah Slobodan Milošević? Dia adalah mantan Perdana Menteri Yugoslavia dan Serbia. Ketika konflik Serbia dan Bosnia, Slobodan sebagai pihak Serbia, dia memerintahkan genosida, jadi pembantaian massal terhadap etnis Muslim di Bosnia. Nah, peristiwa ini terjadi pada tahun 90-an ya, mungkin adik-adik juga, teman-teman juga belum lahir, tapi pada akhirnya tahun 2000-an Slobodan Milošević ini diseret ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC, International Criminal Court di Den Haag. Ini yang kemudian saya ingin tunjukkan contoh bagaimana seorang individu dapat dijadikan sebagai subjek HI. Ketika seorang individu dia memiliki tanggung jawab, memiliki kekuasaan, kemudian dia menyalahgunakan kekuasaan itu untuk melakukan serious crime ya, serious kejahatan internasional yang sangat berat, misalkan genosida, misalkan kejahatan perang, misalkan kejahatan kemanusiaan, kemudian agresi, maka dia dapat diseret ke Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana Slobodan Milošević dan anak buahnya diseret ke ICC. Jadi seorang individu dia pun bisa dikenakan hak, bahkan bisa dikenakan sanksi atas pelanggaran hukum internasional. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jadi saya ingin refresh ada berapa subjek HI. Pertama adalah negara, kedua adalah organisasi internasional, ketiga adalah palang merah internasional, keempat adalah belligerent, kelima adalah perusahaan internasional, dan keenam adalah individu. Oke, baiklah teman-teman, kita akan bertemu di video hukum internasional selanjutnya. Bye.